Ya kalau tadi di awal kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Julius Setiarto alias Mas Yus. Sekarang kita bakal ngobrol bersama dengan istrinya atau pasangannya, yakni Ibu Elizabeth Maria Kurniawati yang akrab disapa Bebet. Ini memang kebetulan teman baik saya waktu kuliah. Apa kabar? Halo, apa kabar? Ini Jang Dewi. Ini kayak reunian Udah kayak ketiga ya. Ini Fakultas Hukum ya. Ini reuni FH namanya. Iya, ini reunian keluarga Fakultas Hukum UGM. Mbak Bebet. Ya, Jang Dewi. Oh. Ini gimana nih kalau boleh diceritain ketemu sama Mas Yus akhirnya menikah? Nah, mungkin masyarakat luas harus tahu juga nih. Ketemunya dulu tuh di kampus tentu ya, di kampus dulu adik kelas. Terus kemudian Mas Yus kan dulu tuh saya idola di kampus gitu kan. Dia ngejar-ngejar saya kayaknya. Atau kita pada pandangan pertama mungkin. Mungkin dia atlet lari, jadi harus dikejar-kejar. Jadi harus dikejar ya. Oke, jadi yang Jadi duluan dari kampus, naksir dari kampus, Mas Yus dari ya. kampus, Oke, ya. oke. Nah, Mas Yus apa sih yang awal bikin getar-getar akhirnya mengejar Bebet tuh? Apa ya? Ya dulu karena saya minjem catatan, bukan catatan lah itu. Pokoknya waktu itu saya itu mau bimbingan skripsi, tapi saya nggak siap bahan, nggak ada pulpen, nggak ada kertas. Jadi saya pinjem ke Bebet ini pulpen sama kertas. Oke. Nah, dikasih satu bendel gitu. Ya sudah, itu yang saya bawa masuk untuk bimbingan. Padahal nggak ada materi sama sekali gitu. Nah, Jangan-jangan ya, modus ya? Modus, adik kelas. Itu belum modus. Adik kelas ya. Iya. Itu belum modus, itu masih ini aja apa namanya, interaksi awal gitu. Nah setelah itu baru modus. Gitu. Tapi FYI nih ya guys ya, jadi waktu dulu angkatan kita ya, angkatan saya dan juga Bebet di Hukum UGM 2001, Bebet ini adalah salah satu murid yang memang bright alias pinter seangkatan. Jadi no wonder ya kalau saya sering pinjam catatan ke Bebet, itu mungkin Mas Yus yang awalnya mungkin memang beneran pinjam catatan, mungkin berawal dari situ ya, percikan-percikan cinta gitu. Nah, ini mungkin bisa diceritain kenapa sih akhirnya tertarik untuk menikah muda ini? Mereka berdua nih nikah muda loh. Sebenarnya enggak ya, kita dulu menikah umur 25, jadi pas lah gitu. Jadi Maksudmu 25 itu aku, kamu 20. enggak, saya 25 Ya enggak dong, 2018. menikahnya 2008 dong. Oh iya, sorry. Aduh. Dari masa Ya waktu itu 2008. 2008 itu waktu aku itu kan aku 25. 25. Kamu 30. Oh, 30 Iya, ya? enggak muda. 20. Masa kalau lulus kuliah aja belum menikah. Waduh. Ini pasangan kocak banget. Saking Oke. lamanya Iya, kali. iya. Oke. Jadi menikahnya kapan nih? Menikahnya Jangan- 2008. Oke. Saya umur 25, Oke. Mas Yus ini umur 30. 30. Oke, jadi lulusan cum laude, sarjana hukum Universitas Gajah Mada. Begitu lulus, belum kemana-mana udah mau langsung dipinang. Kenapa sih mau dikawin? Enggak. Dulu ceritanya jadi lulus umur 21. Memang masuk waktu itu ingin ya udah merit muda tadi kan. Umur berarti like 22 gitu. Cuman saya waktu itu ya udahlah, saya pengen kerja dulu gitu. Jadi kalau bisa umur 21 dinikahin nih sama masih sudah dinikahin 21 gitu. Cuman akhirnya ya udah 25 gitu kita menikah. Gitu. Oke, jadi diberikan waktu untuk berkembang selama Iya, kurang lebih 4 tahun iya. ya, karena melihat calon istrinya ini sebagai salah satu sarjana yang cukup bright Iya, atau takut hilang kali ya. Takut hilang harus Langsung. Enggak, kan harus di blocking. udah dikasih chip itu kan, jadi nggak mungkin hilang kemana-mana kan sudah ada GPS-nya. Nah ini menikah beberapa tahun, apa akhirnya yang membuat Mas Yus mungkin awalnya sebelum menikah akhirnya udah nih jangan sampai lari deh, gue nikahin aja gitu. Ya apa ya dulu karena ya kita sudah sama-sama mulai mapan gitu ya. Mapan dalam arti Bebet sudah punya pekerjaan, aku sudah punya pekerjaan. Lalu ya selain di kantor kan aktivitasnya lebih banyak berdua gitu. Lalu kita pikir apalagi kalau nggak menikah gitu. Ujung-ujungnya ya. Jadi
daripada haram terus ya kita halalkan. Aduh itu ya. Itu bisa kalian tuh kita. Gua enggak mau denger nih. Nah, ini cuman yang menarik nih ya, pasangan berdua ini ternyata lahirnya bareng. Emang iya ya? Iya. Dulu tuh biar ini ya, biar ekonomikal ya. Biar ekonomis. Ulang tahun kan sekali. Betul. Ya, Kok bisa gitu? Pas tahu ternyata Bebet tanggal lahirnya sama Mas Yus tuh gimana? Wah, ini jodohku gitu. Udah ngeliat itu ya. Gitu ya. Enggak, waktu itu kalau nggak salah aku baru tahu ketika ya, tapi masih di kampus kok waktu itu aku tahunya itu 16 Juli. Nah, terus ya sudah itu setelah tahu itu ya mungkin ya jadi lebih ini ya karena ada kesamaan yang unik gitu. Nah, itu yang bikin lalu ya waktu itu kan belum jadian toh. Belum, masih Semakin teman. semangat mengejar. Masih teman. Dulu ngejarnya lama dia. Oh ya. Lama. Bebetnya terbang-terbang terus ya. Kayak layangan gitu. Kayak layangan. Tapi ini menarik loh, 1 tahun 365 hari, ini pasangan berdua sama-sama tanggal lahirnya sama. Oke, nih sekarang kan Mas Yus sudah mau menjadi seorang calon ya, sekarang posisinya calon legislatif. Gimana sih kalau boleh tahu nih Bebet melihat sosok Mas Yus nih? Sosok Mas Yus itu menurutku orangnya sosok yang sosial ya. Jadi kenapa saya selaku istri mau mendukung karena memang jiwanya dan passionnya Mas Yus itu di situ gitu. Jadi ya dia cocok fit in di masyarakat, dia orang sosial gitu. Dia pengen membuat perubahan gitu. Jadi memang saya selaku istri sih pengen banget dia bisa jadi karena memang dia fit in di situ gitu. Tapi bahwa tahu resikonya sering ditinggal-tinggal. Sekarang aja kunjungan mungkin juga 5 tahun yang lalu pada waktu pertama kali di Jawa Tengah kan juga sering ditinggal-tinggal. Itu gimana tuh resikonya? Sebenarnya kalau resiko udah lama ya. Jadi seorang lawyer pun juga walaupun satu kantor kita tiap hari juga selalu punya aktivitas yang padat. Jadi udah biasa sih. Udah biasa. Pernah ngerasa kangen gak sih ditinggal berhari atau malah minum berbulan-bulan? Tapi sekarang mending ya dekat-dekat rumah kan sekarang di Banten ya. Selalu komunikasi sih. Jadi even kita bertemu misalnya sehari bisa berapa jam aja, tapi yang penting adalah komunikasi gitu. Jadi karena udah biasa dari pertama kali kerja, pertama kali kita jadi lawyer juga padat, jadi udah biasa gitu. Oke, ini aku balik tanya ke Mas Yus nih. Ini kan istri berarti sering ditinggal-tinggal, sering cemburuan nggak kalau tiba-tiba? Oh enggak. Jawabannya langsung enggak. Coba lihat di mukanya ekspresinya. Enggak. Ada jedanya enggak itu? Kadang mata sama mulut beda. bener. Sama hati langsung ya. Kan dunia lawyer gitu ya. Iya. Ya, kita udah tahu tanggung jawab dan peran masing-masing. Jadi ya 24 jamnya Bebet ini walaupun saya nggak ada kan saya juga tahu. Demikian pula sebaliknya, itu pertama. Terus yang kedua juga ya di komunikasi itu tadi, walaupun ketemunya itu cuma 1 jam itu ya yang penting ada komunikasi. Nah komunikasi itu kan macam-macam. Kadang-kadang ngobrolin activity dia yang kadang-kadang aku juga nggak ngerti. Yang penting wanita itu hanya senang didengerin aja. Nah, yang penting kita menyiapkan telinga untuk mendengar. Gitu. Udah ada. Itu pertama. Lalu yang kedua harus ada waktu untuk berantem. Gitu. Harus ada waktu untuk berantem. Kenapa? Biasanya kalau habis berantem saya dibeliin sesuatu. Nah, kemarin kita habis berantem terus kita pisah karena ada urusan masing-masing. Saya pulang ke rumah ada baju 3 potong. Nggak kebalik ya, ini kok siapa ya dibeliin siapa Itu ini trik ya, itu trik ternyata ya. Oke. Nah, ini saya balik lagi tanya ke Bebet itu menarik ya, bahwa harus selalu menyediakan waktu 1 jam gitu ya dalam setiap jam untuk komunikasi. Nah, romantis nggak sih sebenarnya Mas Yus nih? Kan sedih ditinggal-tinggal kan? Iya, sebenarnya sih romantis enggak ya, orangnya sih cenderung ke cuek sih. Cuman memang Mas Yus sosoknya dia selalu ada ketika memang dibutuhkan gitu. Jadi iya betul, itu yang paling utama. Driver aku juga ada selalu. Bukan kayak konteks yang lain. Iya beda ini. Di mana? Ya Bu. Kalau nggak 911 ya. Iya, oke.
Oke, jadi meskipun sibuk, beliau ini adalah selalu meluangkan standby waktu ya. lah Oke, gitu oke, lah. oke. Nah, ini apa sih yang mungkin Bebet ngelihat sebagai sosok Masius ya dalam perjalanan sebagai seorang manusia kan pasti berubah sesuai dengan mungkin waktu, usia. Dengan berjalannya waktu, kira-kira apa sih hal-hal yang mungkin berkesan dari sisi Masius ini, Bebet? Kalau saya ngelihat yang paling utama itu adalah ini komitmen ya. Dia nggak pernah ketika komitmen A dia nggak pernah jadi B gitu. Jadi kualitas yang paling utama saya ngelihat sih dia orangnya komitmen. Yang kedua orangnya sih logik dan smart ya. Jadi kalau diskusi sama dia mau dari apa hukum atau apa dia selalu mempunyai apa sih pendapat yang logik. Itu sih yang kadang bisa fill in dari saya gitu. Tapi ini menarik kalau tadi komitmen ini memang penting banget menjadi modal wakil rakyat ya. Dimana kita tahu kan sekarang orang kalau lagi PDKT biasanya janji manisnya muluk-muluk. Wah. Tapi kalau kalau udah diikat, udah dapat suaranya ada ya cuman komitmen ini ada di diri Masius dan itu yang membuat Bebet mendukung 100% untuk yang kedua kalinya mencalonkan di Banten 3. Dan mungkin yang tidak kalah menarik adalah yang logis. Tadi pantesan menarik pada waktu aku tanya nih Masius sebenarnya apa sih? Kenapa pengen jadi caleg? Karena ingin berkuasa. Aku agak kaget loh sebenarnya. Tapi memang that's the reality, right? Kalau kita pengen masuk ke dalam ring, kita membuat regulasi ya mau nggak mau kita harus mau masuk dalam arena gitu ya. Betul. Oke, nah ini tanggapan Bebet pada waktu mungkin 5 tahun yang lalu Masius mengungkapkan pengen jadi caleg. Kaget nggak sih? Udah biasa. Enggak, udah biasa. Soalnya dari dulu memang dia pengen masuk ke dunia politik gitu. Jadi memang tadi cerita kan udah dari SMA dia apa sih udah ikut partai segala macam. Jadi memang kita udah temenan dari kuliah sudah tahu sih dia memang passionnya di politik. Jadi memang ya tugas saya sebagai istri cuma mendukung aja gitu. Oke. Tugas sebagai istri mendukung. Ya. Nah, Masius dukungannya kayak apa sih? Ayo. Bikinin sarapan ya? Apa jangan-jangan pesenannya lewat chat? Dukungannya apa? Aku tanya Dukungan itu kemarin. yang paling utama ya. Yang paling utama adalah satu sejak aku berangkat sampai aku pulang itu nggak komplain. Itu satu. Oke. Karena itu Hati tenang ya. menenangkan itu satu. Yang kedua finansial. Istri ini kok jadi Enggak, finansial itu karena begini. Ya kami berdua ini kan memang dari nol ya, masuk Jakarta, lalu kerja ikut orang, lalu membuat kantor dari 4 kali 5 meter persegi gitu dengan kami berdua sebagai karyawannya gitu sampai sekarang gitu. Nah, maka ketika saya berproses untuk masuk ke track yang lain yang sama sekali baru dan ini membutuhkan biaya yang nggak sedikit gitu, maka dukungan dalam bentuk finansial artinya mengizinkan misalnya seperti ini, seperti itu juga sebuah dukungan yang signifikan gitu. Karena kalau enggak kan saya harus cari sendiri. Tapi ini bener loh, maksudnya ini saya belajar ya as a person dari Mas Julius, berarti memang laki-laki tuh suka diberikan dukungan yang seperti itu ya dari pasangannya begitu ya. Oke. Jadi kalau pengen suami sukses, jadi kita para istri harus memberikan dukungan dengan paling simpel ya nggak komplain berarti ya Bebet. Oke, terus apa lagi Mas Yus dukungan Bebet? Ya itu satu nggak komplain. Lalu yang kedua soal finansial itu tadi. Jadi semuanya kita bicarakan bareng gitu. Saya nggak sembunyi-sembunyi gitu dan dia juga nggak keberatan kalau harus ini dan itu karena memang sudah tahu konsekuensi dari sistem proporsional terbuka bagi seorang caleg. Seperti itu. Yang kedua. Lalu yang ketiga kadang-kadang yang mau ikut turun ke lapangan. Itu 2019 kemarin hampir setiap Jumat sampai Minggu ya. Itu Bebet ke Semarang, dari Jakarta ke Semarang terus ikut keliling gitu. Walaupun nanti setelah pertemuan kedua, pertemuan ketiga gitu sudah capek tidur di mobil aku ngurusin gitu. tapi masih mau ikut keliling. Oke. Bebet ngelihat perjuangan Mas Yus sampai berproses sampai dengan sekarang maju ke Banten 3 ini, kira-kira ngelihatnya seperti apa? Yang dulu dari
belum jadi calon legislatif, kemudian ke Jawa Tengah, sekarang Banten, bagaimana? Kalau saya ngeliat sih banyak yang bisa diambil ya. Jadi itu kan proses. Dulu pertama kali 5 tahun yang lalu kan Mas Yus kan baru pengalaman pertama gitu. Jadi mungkin sudah banyak hal-hal yang bisa dipelajarin dan diambil hikmahnya lah gitu. Dari yang pengalaman kemarin sih gitu. Lebih ke pengalaman ya. Lebih ke pengalaman ya. Ya moga dari pengalaman bisa lebih diambil hikmahnya lah gitu. Ya. Dan dari beberapa bulan Mas Yus ini terjun begitu ya, terjun ke Dapil Banten 3 ini kan tadi off the record Mas Yus tuh udah banyak sekali dapat aspirasi dari masyarakat Banten 3 bahwa memang ada beberapa hal yang mungkin dirasa kurang ideal dari masyarakat Banten 3. Nah, kalau Bebet ngelihatnya sebagai mungkin teman hidup yang biasa sebelum tidur curhat-curhatan tuh, apa sih yang mungkin bisa diperoleh dari beberapa bulan terakhir ini Mas Yus datang kunjungan ke Banten 3? Cerita-ceritanya gitu. Kalau sekarang sih saya belum begitu ikut turun ya, karena memang sekarang masih megang kantor hukum juga, jadi kalau dari cerita-cerita dari Mas Julius sih banyak yang harus dilakukan sih, maksudnya aspirasinya juga dari masyarakat Banten 3 juga banyak gitu, dukungannya juga udah mulai mengalir gitu loh, dari teman, dari keluarga, dari masyarakat sendiri buat Mas Julius gitu loh. Tapi untuk untuk secara detail sih saya masih belum ikut itu sih. Oke, terakhir nih, apa harapan dari Bebet sebagai seorang istri kalau kelak nantinya Mas Yus ini benar-benar maju menjadi seorang wakil rakyat? Harapan semoga satu, seperti Jeng Dewi bilang kan, amanah karena Amanahnya harus dalam satu tarikan nafas ya. Amanah ya gitu. Ini masalah tawa. Karena kalau dua tarikan aman Beda ya. Ini Beda. amanah ya. Amanah. Oke, jadi harus amanah, itu adalah titipan. Jadi kalau misalnya kehendak Tuhan memang harus jadi, itu titipan dari rakyat, jadi harus benar-benar amanah. Oke, Mas Yus, kira-kira apa yang ingin dikatakan kepada istri tercinta? Iya, malu. Malu dia. Malu tuh. Ayo bilang makasih loh sama istri. Yang pertama ya terima kasih tentu saja ya, oke. karena dukungan yang solid dari istri itu yang membuat aku bisa jalannya los gitu. Jadi sama sekali nggak ada hambatan, sama sekali nggak ada tarik ulurnya gitu. Jadi mau dari pagi sampai pagi jalan, mau turun dengan model apapun kita lakukan, karena memang sudah Bebet sudah oke 100% gitu. Sehingga menurutku sih yang paling utama itu tadi, terima kasih. Terima kasih. Terima Ibu kasih. Bebet. Kembali. Saya balasnya kembali, gitu kan, terima kasih kembali. Sekali lagi terima kasih Mas Julius Setiarto Terima alias kasih. Mas Yus, dan juga Ibu Elizabeth Sama-sama. Maria Kurniawati alias Mbak Bebet, dan kita doakan semoga kalau terpilih amanah ya Mas Amin, Yus ya. amin, amin. Dan ini juga doa ini juga kita tujukan kepada seluruh wakil rakyat atau seluruh anggota legislatif yang terpilih nantinya pada tanggal 14 Februari 2024. Semoga siapapun yang nantinya akan terpilih bisa benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah pilihannya masing-masing. Saya Dewi Kumala pamit undur diri dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa.